Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Semangat sekali pagi ini. Semoga semangat ini tetap manjang ya, tetap istiqomah sampai nanti jam terakhir. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Saya Seni. Siapa lagi? Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Fahmi untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kalian, apakah sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Coba Ibu ingin mengecek kesiapan pelajarnya. Buku sudah ada semuanya di atas meja, kemudian sampah sudah bersih. Nah, namun coba kalian lihat di depan, itu di papan tulis belum bersih. Coba siapa yang ingin membersihkan papan tulis? Silahkan. Tidak, Bu. Boleh. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita harus siap dulu ya, siap dalam segala hal, termasuk kebersihan, kerapihan kalian, perlengkapan kalian untuk belajar, termasuk papan tulis di depan itu harus sudah bersih. Baik, sambil menunggu Nida ya menghapus papan tulis, Ibu ingin mereview kembali ya pelajaran IPS pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang apa? Perubahan sosial. Ya, perubahan Sosial. Jadi apa itu perubahan sosial? Perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi di Masyarakat. contoh perubahan sosial yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya, Yang terjadi pada berbagai dalam Yes. kehidupan di masyarakat. ya, apa Somi? Perubahan yang terjadi pada berbagai dalam kehidupan di masyarakat sehari-hari. Ya, contohnya apa? Perubahan berdasarkan waktu. Ya. Ada perubahan yang cepat dan ada perubahan yang lambat. Contoh perubahan yang cepat adalah pas pandemi COVID-19. Ya. Lalu perubahan berdasarkan waktu lambat penyebaran agama di Indonesia. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Ibu harap ketika kalian sudah mempelajari materi itu, ketika selesai jangan dilupakan begitu saja ya. Aplikasikan ke dalam kehidupan kalian ya. Oke, nah untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang apa? Silakan dibaca. Perubahan modernisasi. Jadi kita akan membahas kalau kemarin tentang perubahan sosialnya, kalau sekarang perubahan sosial masyarakat Indonesia di era Modernisasi. Sebetulnya untuk apa sih kita belajar tentang modernisasi? Untuk melihat perkembangan zaman, betul. Ada lagi? Agar tidak ketinggalan zaman, betul ya. Karena yang kita rasakan perkembangan zaman saat ini sangat cepat ya, begitu cepat. Maka dari itu kita harus bisa mengimbanginya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang modernisasi ya. Nah, tujuannya ya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan mampu menganalisis
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejauh mana sih modernisasi mempengaruhi kehidupan kita? Nah, gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke pengertian, ciri-ciri, Ibu minta kalian untuk menganalisis. Ada 2 buah gambar, ya, gambar 1 dan gambar 2. 2 gambar ini menceritakan tentang apa? Coba siapa yang ingin berpendapat? Perubahan di era. Silakan Wendy. Untuk gambar pertama menunjukkan perubahan dan perkembangan telepon dari masa ke masa dari zaman ke zaman. Ya, betul. Kalau nomor 2? Nomor 2, yang tadinya hanya ada pasar tradisional, sekarang pasar ada beberapa jenis seperti pasar swalayan, supermarket dan lain-lainnya. Oke, betul. Ada yang nomor 1 itu adalah gambar tentang apa? Handphone dari zaman. Nah, zaman dulu yang pertama kali ini bentuknya seperti ini. Apakah sekarang masih ada? Nggak Ada. Nah, kalau sekarang bentuknya sudah seperti apa? Bisa dibawa kemana-mana, ya. Zaman dulu kalau mau nelpon tidak bisa dibawa kemana-mana, tapi harus ada di satu tempat saja. Nah, apakah itu menurut kalian praktis? Tidak. Nah, maka dari itu untuk memudahkan di sini kita bisa bawa kemanapun, bisa dimasukkan ke dalam saku, ya, bisa dimasukkan ke dalam tas, mau dibawa kemanapun dan kapanpun bisa dimasukkan ke dalam. Oke, sekarang gambar yang kedua. Ini gambar apa sih? Mall. Kalian pernah ke mall? Nah, kalian ngapain ke mall? Acara bermain. Lihat. Belanja, ya. Di mall ada apa saja? Banyak. Ya, apa banyak? Makanan Ya, banyak ya. Ada perabotan, ada pakaian, ada makanan, ada mainan, segala macam. Yang kita butuhkan ada di sana. Kemudian kalau yang dibawa apa? Pasar, ya. Di pasar ada apa? Apakah sama dengan mall? Beda. Sama atau beda? Sama karena yang jualnya. Hah? Sama karena Enggak Indonesia. apa yang membuat kalian menyatakan bahwa mall dengan pasar tradisional ini sama? Interaksi jual beli, ya, betul sekali. Cuma ada interaksi jual beli. Tapi apakah di sini menurut kalian ada perbedaannya tidak? Ada. Tempat bersih. Fasilitas, ya, tempat, fasilitas, harga, betul. Kalau mau, ya, kualitas juga. Kalau mau bagaimana tempat, harga, kualitasnya? Kualitasnya lebih bagus. Kalau ini di pasar? Kurang higienis, ya. Rata-rata kalau kita berbicara tentang pasar, identiknya dengan bau, ya, banyak sampah begitu. Nah, kalau kalian memilih belanja di mana? Ya, kenapa kalian memilih belanja di mall? Higienis, terus enak tempatnya, bisa sambil ngadem gitu, ya. Luas. Terus di mall itu Lebih banyak pilihannya. lebih banyak pilihannya. Terus kalau misalkan capek belanja bisa duduk makan, nongkrong, itu banyak tujuannya gitu. Kalau pasar belanja aja gitu, ya. Nah, menurut kalian apakah adanya mall itu memudahkan kehidupan manusia? Terus bagaimana untuk yang tinggal di pedesaan? Memanfaatkan pasar. Memanfaatkan pasar, betul, ya. Jadi kita jangan memaksakan pada belanja. Kan itu ke Tasik, ke kota, ke Ape. Nah, kuku ongkos gini sabar aja. Jadi ya kita maksimalkan aja yang ada, ya. Ini analisis gambar terkait tentang modernisasi, ya. Modernisasi. Sebetulnya dari mana sih modernisasinya, ada di mana di sini letak modernisasinya? Perubahannya, Perubahannya, ya, terletak di perubahan.
menyinggung bahwa ada kata perubahan. Nah, dari asal katanya modernisasi itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Latin. Ya. Bahasa Latin terdiri dari dua kata yaitu modo artinya cara. Ernus jadi apa itu modernisasi? Cara masa kini, cara untuk hidup di masa ini. Coba menurut kalian apakah cara kita hidup sekarang sama dengan cara orang tua kita hidup? Tidak. Bedanya apa? Beda gaya berpakaian. Iya, beda zaman, mulai dari gaya berpakaian, apalagi pendidikan, apalagi ekonomi, makanan, lingkungan pergaulan sudah sangat berbeda, ya. Nah, inilah ciri-cirinya, ya, ciri-ciri dari modernisasi. Nah, menurut kalian kita sudah ada di dalam lingkup modern atau belum? Sudah. Nah, kita bisa dikatakan modern, ya. Ciri-ciri yang pertama dari pola pikirnya. Pola pikir masyarakat modern itu ya bagaimana? Rasional dan ilmiah itu seperti apa? Berpikir secara logis. Berpikir secara logis. Kemudian tidak mempercayai tahayul, betul ya. Jadi masyarakat modern itu biasanya logis itu artosna percaya pada sesuatu hal yang masuk akal, ya. Rasional, di sini rasional itu masuk akal, logis. Dan ilmiah itu percaya pada ilmu pengetahuan. Coba di sini masih ada nggak yang kalau sakit misal berobat ke dukun misalkan, ada nggak? Tidak. Kalau sakit kalian kemana perginya? Berarti kalian itu sudah modern. Dari pola pikirnya kalian sudah modern. Kemudian yang kedua itu terbuka atau open minded. Terbuka itu apa sih? Kumaha? Siap menerima perubahan-perubahan. Nah, siap menerima perubahan. Jadi apapun itu perubahan yang ada di masyarakat, dia tidak fanatik, tidak menutup diri. Menurut kalian, apa yang akan terjadi pada masyarakat jika kita menutup diri dari perubahan? Tinggalin zaman. Ya, tinggalin zaman, jadinya apalagi digaul. Itu bahasa kalian. Apa lagi? Susah menyesuaikan dengan lingkungan. Bisa menyesuaikan dengan lingkungan, ya. Karena tadi sudah ibu singgung bahwa perubahan di dunia sekarang, apalagi di dunia teknologi, semakin cepat, ya. Makin canggih. Ciri yang kedua ada aktivitasnya masyarakat modern itu biasanya menggunakan gadget atau teknologi. Contohnya handphone. Sekarang hampir semua masyarakat itu memiliki handphone, ya. Secara tidak langsung itu kalian butuh, ya. Handphone itu menjadi sebuah kebutuhan. Kalau zaman orang tua dulu, handphone itu merupakan sebuah pilihan. Biasanya orang-orang yang punya handphone itu orang-orang kaya gitu, ya. Itu biasanya barang mewah. Kalau zaman dulu, zaman orang tua kita dulu. Kalau sekarang sudah beda, ya. Setiap orang butuh akan handphone gitu, ya. Nah, ada dampak yang dirasakan. Nah, mungkin ini juga bisa saja dirasakan oleh kalian. Coba ibu minta Nafi untuk membacakan. Dampak positif modernisasi, peningkatan taraf hidup, kemudahan akses informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperluas lapangan pekerjaan. Oke, dari 4 dampak ini mana yang kalian rasakan? Yang nomor 1, 2, 3 atau 4? 2. Dua apa dua itu? Kemudahan Kalian mudah mengakses informasi lewat apa? Handphone. Semuanya sudah ada di handphone kalian. Terus yang ketiga apa?
sudah banyak sekali teknologi yang bisa digunakan dalam dunia pendidikan. Salah satunya ini, kita bisa melihat tampilan dengan penuh ada warna, ada gambar, ya kalian bisa melihat gambar, bisa menonton video, ya itu adalah salah satu dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dampak positif. Lalu ketika ada dampak positif pasti ada dampak negatif. Dampak negatif dari modernisasi tidak mau pasti kalian rasakan juga. Kita tidak bisa memilih, kita hanya menerima dampak positifnya saja. Pasti akan juga muncul dampak negatif. Nah, maka dari itu untuk mencegah dampak negatif saat lebih terpengaruh lagi, lebih dalam lagi berpengaruh ke kehidupan kita, maka kita harus mempertebal keimanan kita. Tetap saja meskipun kita modern, tapi kita jangan melupakan nilai-nilai agama. Ya, kita diajarkan dalam Islam bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak semua hal yang baru itu bagus ya. Jadi harus kita saring, harus kita pilih. Oke, sampai sini paham? Ya. Paham? Bisa lanjut atau mau ice breaking dulu? Ice breaking. Berdiri aja, berdiri. Instruksinya begini anak-anak. Kalau misalkan kalian mendengar kata apel, yang harus kalian lakukan, kalian mengangkat tangan kamu. Kalian. Apel. Kalau ibu berbicara strawberry, maka kalian angkat tangan kiri kalian. Oke? Jika ibu berbicara buah-buahan, maka kalian lompat ke depan. Oke? Kalau ibu bilang sayur-sayuran, maka kalian lompat ke belakang. Kalau ibu bilang semuanya, maka kalian turunkan tangan. Semuanya paham? Paham. Oke. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan modernisasi di Indonesia. Seperti apa sih modernisasi di Indonesia? Nah, waktu pertemuan sebelumnya Ibu sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya? Ya. Masih ingat anggota kelompoknya? Masih. Nah, silakan kalian untuk duduk berkelompok bersama kelompok kalian masing-masing. Nanti akan Ibu bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan tentang modernisasi di Indonesia. Silakan kalian duduk berkelompok. Nah, silakan kalian lihat dulu LKPD-nya. Nah, di sana ada kehidupan masyarakat Indonesia menyambut modernisasi. Silakan kalian analisis. Ada 5 aspek yang harus kalian analisis dan diskusikan terkait tentang modernisasi. Yang pertama pada pakaian. Nah, seperti apa modernisasi pada mode pakaian. Kemudian yang kedua industri dan bidang pekerjaan. Oke, di sana ada juga gambarnya, ada penjelasannya atau ada katanya ya, keterangannya. Silakan kalian baca. Jika ada yang tidak paham silakan bertanya. Ibu beri waktu kalian 15 menit cukup? Cukup. Silakan kalian pergunakan sumber yang kalian miliki, ada buku paket atau kalian misalnya pernah membaca nih sebuah artikel atau pernah melihat di media sosial ada informasi terkait hal yang harus kalian kerjakan, silakan kalian tambahkan juga. Kemudian nanti silahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan
terkait dengan modernisasi dalam berbagai bidang yang ada di masyarakat. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu punya kuis, ya. Karena kalian tidak bertanya jadi lebih depan. Ya. Ini kuis untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kita bahas, ya, pada pertemuan kali ini. Kita mulai saja. Coba pengertian modernisasi. Modernisasi menurut sebuah proses menuju sedangkan modernisasi menurut KBBI Proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntunan masa kini. betul. Kita lihat jawabannya betul. Ya. Nah, apa yang menjadi ciri masyarakat modern? Dalam hal pola pikir Tidak mempercayai dukun, tahayul, oke, atau bahasa lainnya apa? mistis, Rasional. Pikir rasional. Oke. Rasional. Oke. Anak-anakku, jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari modernisasi ini? Perkembangan zaman saat ini. Terus, apakah itu berpengaruh bagi kehidupan kalian? Berpengaruh sekali. Apa hal yang paling berpengaruh bagi hidup kalian? internet, Iptek, Google, apa lagi? pendidikan, AI. Nah, betul. Apa lagi? Transportasi. Nah, itu ya. Jadi kalian sudah bisa menganalisis dampak atau yang kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang globalisasi. Ya, cari di YouTube atau di internet kehidupan di negara-negara maju, ya. Jadi silakan kalian persiapkan terlebih dahulu. Hal tersebut ibu tugaskan kalian untuk mencari kehidupan masyarakat di berbagai dunia yang sudah itu tentukan tadi, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? tidak, Bagaimana perasaan kalian? Tidak ngantuk? Alhamdulillah, ya. Apa hal yang ingin kalian perbaiki untuk pertemuan selanjutnya? Lebih memahami. Nah, Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih memahami bahwa pelajaran ini tuh bukan hanya di sekolah saja, tapi berguna juga untuk kehidupan sehari-hari. Peran kita dalam menghadapi modernisasi seperti yang Ibu ingatkan tadi, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Ya, jangan sampai kita menerima begitu saja semua perubahan yang ada. Oke? Ada pertanyaan? tidak. Nah, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan kumpulkan kembali paketnya dan LKPD-nya masing-masing kumpulkan. Jangan lupa beri nama dan kelas dan kelompok, ya. Nah, untuk minggu depan kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya.